Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat Yang pagi, Pak. ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan Amin. sehat walafiat. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Ar-Rahmanir-Rahim. maliki Maliki yaumiddin yaumiddin. iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim siratal siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini dan seterusnya. Baiklah anak-anak kelas 10 IPA. Pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Ayo. Siti, Pak. Siti. Kenapa Siti? Siti baru kelihatan. Baru satu ya yang tidak masuk. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelas ini kedepannya anak-anaknya selalu full berangkat semua tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah. Perlu anak-anak ketahui bahwa disiplin itu penting untuk kita semuanya. Karena apa? Disiplin adalah menjadi pangkal untuk kesuksesan kita semuanya. Makanya dalam hal apapun kita harus disiplin, rajin, termasuk dalam belajarnya. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Sebelumnya, sebelum masuk materi pembelajaran, supaya kalian nanti dalam mengikuti pelajaran itu tidak bosan, tidak sepaneng, tidak terlalu serius, oke, dan juga untuk menambah semangat kita, coba kita praktek permainan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran, oke ya. Semuanya perhatikan anak-anak, ikuti apa yang saya ya, nanti apa anak-anak juga ikuti. Oke, baiklah. Siapkan tangannya, kita main tepuk-tepuk ya. Yang pertama, kalau saya bilang tepuk satu, tuh nanti ketuknya go gitu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk dua, hus gitu ya. Kemudian yang ketiga, tepuk tiga, yes kayak gitu. Paham? Bisa dimengerti? Oke, Iya, Pak. yang selanjutnya, oke, praktek ya. Saya bilang tepuk, semuanya tepuk ya. Tepuk satu, nah, Go. tepuk satu, ya, go. Tepuk Go. dua, push. Who's? Tepuk tiga, yes, ya, oke. Yes. Mudah-mudahan semangat ya. Harap, oke. Kita masuk ke pembelajaran, namun sebelumnya sebelum masuk pembelajaran, Arif akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kami dapatkan pada pembelajaran pagi ini. Pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, materi kebenaran penurunan Al-Quran, peserta didik diharapkan mampu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian yang kedua,
Peserta didik diharapkan juga mampu menganalisis tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan juga mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Oke, baiklah, biar semangat. Tepuk dua. Hus, ya. Oke. Masuk yang pertama kan dulu tentang kebenaran dan Al-Quran. Yang pertama akan saya sampaikan tentang pengertian turunnya Al-Quran, di mana pada pengertian penurunan Al-Quran ada beberapa pendapat yang mengartikan turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama bahwa turunnya Al-Quran adalah sebuah lafaz Al-Quran yang ditulis di atas Lauhul Mahfuz, kemudian dipindah dan lalu diturunkan ke bumi. Oke, selanjutnya pendapat Hasbi As-Siddiq bahwa turunnya Al-Quran itu yang dinukil bukan lafaz yang termaktub, tetapi hanya disalin lalu diturunkan. Oke, anak-anak sambil memperhatikan media yang sudah kalian lihat di depan di PowerPoint lewat layar monitor, ya. Yang pertama pengertian turunnya Al-Quran, kemudian yang kedua tentang pengertian penulisan Al-Quran, bahwa penulisan Al-Quran itu bisa didefinisikan adalah sebuah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang berupa mushaf ataupun kitab yang berjilid. Itu tentang yang pertama, tentang pengertian penurunan dan penulisan Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu tentang masa ataupun periodisasi turunnya Al-Quran. Pada materi ini tentang periodisasi turunnya Al-Quran itu dibagi dalam 3 tahapan ataupun 3 periode. Yang pertama turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ataupun pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan pada tahap yang ketiga yaitu terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, yang pertama itu periodisasi turunnya Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada zaman ini penurunan Al-Quran itu lebih dititik beratkan kepada hafalan daripada tulisan yang masih terpisah, kemudian langsung dihafalkan lalu ditulis dengan sarana seadanya, bisa menggunakan rempah kurma. Kemudian yang masih pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana banyak para penghafal. Yang kedua, pada zaman As-Siddiqnya Al-Quran ataupun pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana dititik beratkan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal akibat perang, sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan ayat agar tidak hilang. Nah, kemudian ada sahabat Khalifah Umar bin Khattab memiliki usulan untuk menulis ulang Al-Quran dan mengumpulkan catatan-catatan yang masih terpisah. Namun usulan tersebut ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan karena takut berdosa. Kemudian yang selanjutnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyetujui pendapat Khalifah Umar tersebut. Kemudian Khalifah
Abu Bakar memerintah kepada Zaid bin Sabit untuk menulis ulang catatan Al-Quran yang tercetak menjadi satu mushaf, kemudian disimpan di rumah Abu Bakar sampai beliau wafat ataupun meninggal dunia. Paham ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, periode turunnya Al-Quran ataupun kumpulan Al-Quran pada tahap yang ketiga yaitu terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada periode ini merupakan proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran menjadi satu mushaf yang bermula dari banyaknya kumpulan catatan-catatan yang berbeda di antara para sahabat. Nah, kemudian dengan adanya perbedaan tersebut, Khalifah Utsman itu merasa khawatir akan ada timbulnya suatu fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf yang ada menjadi satu agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas bin As, serta Abdurrahman bin Haris, yang mereka berasal itu dari berbagai macam golongan, untuk menuliskan kembali Al-Quran menjadi satu mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Paham ya? Itu sekilas materi tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Silakan anak-anak jika yang akan ditanyakan ataupun ada beberapa hal yang belum bisa dipahami ataupun belum bisa ditangkap, bisa ditanya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Pak. Tanya. Baiklah. Yang selanjutnya, untuk selanjutnya, biar kalian nanti mudah untuk menghafalkan, Pak Arif akan membuat sebuah diskusi di mana nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok nanti akan mendiskusikan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, berikut Pak Arif akan menunjukkan tugas yang harus kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Namun, silakan sesuai dengan tugas masing-masing kelompok yang kemarin sudah kita bagi kelompoknya. Kita akan melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Tugas 1 sesuai dengan kelompok 1, kemudian tugas 2 sesuai dengan kelompok 2, kemudian tugas kelompok 3 ya nanti ada di kelompok 3 dan kelompok 4. Benar, Pak Arif akan membagikan tugas kelompok yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Sudah terlihat, Bapak, Ibu, anak-anak? Belum, Pak. Ya, Pak. Nah, ini. Siap. Sudah belum? Ya, Pak. Itu udah kelihatan. Ya, Pak. Kelihatan. Ini. Ini di bawah ya, sabar anak-anak. Tepuk 1. Go. Lupa. Go. Nah, diskusi silakan nanti didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namun sebelum kalian mengerjakan diskusi, silakan kalian isi nama kelompoknya di kolom yang sudah tersedia. Kemudian ketika
sudah menulis, silakan kalian perhatikan materi diskusi sesuai dengan kelompok mana yang akan diisikan. Kemudian itu ada kelompok 1 tentang sejarah penurunan Al-Quran, kelompok 2 tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad, kemudian kelompok 3 mendiskusikan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan kelompok 4 mendiskusikan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Oke, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya yang sudah ditentukan tadi. Nah, setelah selesai diskusi, nanti masing-masing kelompok secara bergiliran maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Kemudian nanti ketika kelompok 1 sedang presentasi, teman-teman yang ada di hadapannya ataupun di depan untuk menyimak, kemudian nanti menanyakan hasil presentasi untuk ditanyakan kepada kelompok yang presentasi dan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Misalkan kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2, 3, 4 menyimak dan membuat pertanyaan yang sesuai dengan diskusi kelompok 1. Diskusi sudah selesai, kemudian kita lihat saatnya untuk mempresentasikan kelompok yang pertama. Oke, sudah ya. Kalau sudah diskusi, kita tepuk tangan, kita berikan aplaus berupa tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Begitu seterusnya untuk kelompok 2, 3, dan 4. Namun pada pertemuan yang pertama ini baru kelompok 1 saja dulu yang diskusi. Baiklah anak-anak, saya kira cukup untuk materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan untuk kelompok 2, 3, dan 4 untuk menyiapkan diskusinya, kemudian disaksikan oleh teman-teman yang lain. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dipanjangkan umurnya dan sehat selalu. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.